Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau dia ini di swipe ini kan begitu merekam kolok ya. Di swipe ini aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan kunci ini, nggak bisa diapa-apain. Terus Kalau mau dipencet, ini kalau nggak selesai dia nggak kebuka atau di shake. nyelesainnya. Untuk Oh, ngebuka kuncinya. Kan lock screen. Oh, biar nggak kepencet lain-lain, nanti kalau kepencet lain dia mati. Mas, ini jangan kenain mas. Nyampe batas ini aja, apa itu? tabirnya. Hah? Tabir. Apa? Mimbar? Iya, Mimbar terakhir. Ini Pak. Ya, ya udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada bapak-bapak yang sudah terlanjur di lapangan halaman Masjid Al-Qur'an, kita takbir bersama-sama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kepada jamaah sekalian yang belum mendapat tempat bisa bergeser ke ruangan Masjid Al-Ghufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita berbondong-bondong menuju Masjid Al-Ghufran untuk melaksanakan salat Idul Adha 1445 Hijriah secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ayunan tangan kita, serta niatan kita semua mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah kita mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya, diberikan syafaatnya dan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Untuk pelaksanaan kelancaran salat Idul Adha kita pada hari ini 10 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan pada hari Senin 17 Juni 2024 Miladiah. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pelaksanaan salat Idul Adha insyaallah akan dilaksanakan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang masih berada di rumah dan dalam perjalanan untuk dapat bersegera menuju halaman Masjid Al-Ghufran, dan bagi jamaah yang sudah hadir kiranya dapat mengisi saf-saf terdepan yang masih kosong di depannya. Selanjutnya, mewakili Ketua Takmir Masjid Al-Ghufran, kami menyampaikan laporan penerimaan hewan kurban di Masjid Al-Ghufran untuk tahun 1445 Hijriah. Adapun jumlah hewan kurban yang diterima yaitu 3 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan untuk pembagian daging kurban akan diinfokan lebih lanjut. Kami mewakili Takmir Masjid Al-Ghufran mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang telah mempercayakan hewan kurbannya kepada panitia kurban Masjid Al-Ghufran. Serta terima kasih juga kami sampaikan kepada panitia
dan jamaah Masjid Al-Ghufran atas kerjasamanya untuk pelaksanaan salat Idul Adha dan ibadah kurban tahun ini. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan kelancaran rezeki kepada Bapak Ibu jamaah sekalian sehingga dapat berkurban di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat, salat Idul Adha rahimakumullah. Sebelum pelaksanaan Idul Adha dimulai serta untuk tertib dan khusyuknya pelaksanaan salat Idul Adha ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, dimohon kepada jamaah sekalian yang membawa handphone kiranya dapat dinonaktifkan terlebih dahulu untuk sementara waktu. Selanjutnya, kepada anak-anak agar dapat menjaga ketertiban dan tidak mengganggu jamaah yang lain. Dan yang terakhir, kami juga memohon kepada seluruh jamaah sekalian untuk tidak pulang terlebih dahulu dan tidak berbicara pada saat khatib menyampaikan khutbahnya nanti. Dan selanjutnya acara inti, yaitu pelaksanaan salat Idul Adha. Adapun yang bertindak sebagai imam merangkap khatib, yaitu Ustadz Khairlani Umar, SPDI. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Demikian beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tak punya salah. Selaku MC, kami memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kehilapan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Ustadz Khairlani Umar untuk memimpin pelaksanaan salat Idul Adha. Sini. Staw pastaqimu wa'tadilu. Sini aja. Ini ya. Bismillah. Allahu Akbar. Allahumma akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واعلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka melaksanakan salat Id berjamaah di tempat ini. Semoga niat ikhlas yang telah meringankan langkah-langkah kita untuk hadir ke majelis ini dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan di sisinya. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum ajmain. Apa yang kita lakukan hari ini ikhwah adalah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu bentuk ketaatan kita kepadanya. Baik sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kemudian sunnatun Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ikhwani fillah azani wa iyyakum ajmain. Kita tahu bahwa apa yang ditorehkan Nabi Ibrahim kepada kita semua tidak lain untuk meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah, agar kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang patut, mana yang tidak patut. Oleh kerana ikhwah, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim semata-mata untuk memberikan satu petunjuk kepada umat ini agar kita betul-betul dapat merasakan apa yang disebut dengan hidayah. Ikhwanu fillah azani wa iyyakum ajmain. Hidayah Allah ikhwah, bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala yang pertama dapat kita tempuh dengan takwa kepada Allah. Bila mana kita takwa kepada Allah, maka kita pasti sampai kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fillah, bahwa takwa kepada Allah satu kalimat yang sering kita dengar dan sering diulang oleh khatib di atas mimbarnya. Kalimat takwa, kalimat yang mulia, yang dengannya ikhwah kita dapat menduduki satu kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, turun di tengah-tengah para sahabat. Kita tahu bagaimana kualitas keimanan para sahabat ikhwah. Misalnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar begitu cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dibujuk oleh orang Quraisy. Ya Abu Bakar, apakah semalam kau percaya kalau Muhammad telah berjalan dari Mekah kemudian ke Baitul Maqdis di Palestina kemudian naik ke Sidratul Muntaha? Apa yang keluar, jawaban yang keluar dari Abu Bakar sebagai pancaran keimanan dari dirinya. Ia katakan, kalau yang bicara itu adalah Muhammad, lebih dari itu aku percaya. Ikhwah, patokannya yang bicara itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Muhammad yang bicara, lebih dari itu aku percaya. Ikhwan fillah, inilah seharusnya yang tertanam pada diri kita. Di mana kita beragama betul-betul standar yang harus kita lakukan adalah ini adalah ucapan Muhammad, ini adalah sunnah Muhammad. Maka ikhwah, kalimat ini ikhwah, kalimat takwa yang turun di tengah-tengah mereka, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, di tengah-tengah para sahabat yang memiliki kualitas keimanan seperti ini. Kemudian yang kedua ikhwah, misalnya Umar ibn Khattab. Tatkala Umar ibn Khattab mendengar seseorang mengatakan Muhammad telah meninggal dunia,
Maka kata Umar Ibn Khattab sebagai bentuk kecintaan kepada Muhammad, barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, aku penggal kepalanya. Begitu cintanya Muhammad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwah, di tengah-tengah mereka lah kalimat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karenanya kalimat ini akan lebih patut apabila kalimat ini terus kita amalkan, terus kita kaji. Karena apa ikhwah? Karena fitnah yang terjadi pada hari kita luar biasa. Fitnah yang terjadi kita sehingga menjauhkan diri kita di agama Allah, sehingga menjauhkan kita dari sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ikhwah, manakala kita bertakwa kepada Allah, yakin kita sampai petunjuk Allah. Takwa bentuk kehati-hatian kita baik dalam perkara dunia atau bentuk kehati-hatian kita dalam perkara akhirat. Ikhwana fillah azani wa iyyakum ajmain. Yang kedua ikhwah, salah satu untuk dapat meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan doa wa luju ilaih. Doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, kita memiliki keinginan, kita menginginkan suatu hajah, kebutuhan. Tetapi ingatlah, kebutuhan akan hidayah lebih penting ketimbang yang lainnya. Meskipun ikhwah, kita secara jujur bahwa permohonan kita kepada dunia akan lebih banyak ketimbang permohonan kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memohon petunjuk kepada Allah setiap malamnya. Padahal kita tahu ikhwah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala hidupnya dikabarkan surga baginya, maksum, terjaga dari kesalahan. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta petunjuk. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ard alimal ghaibi was syahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini limakhtalifa fi bil haqqi bi iznik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Inilah iftitah salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memohon kepada Allah, ihdini limakhtalifa fi, ya Allah minta petunjuk ya Allah kepadamu ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon petunjuk kepada Allah meskipun dia tahu, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan surga dalam hidupnya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak luput permohonannya memohon kepada Allah petunjuk. Oleh karena ikhwan fillah azan wa ikum ajmain, jangan lupa kita mohon kepada Allah petunjuk. Berapa kali kita mohon petunjuk kepada Allah dalam satu hari? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Satu doa, Allahumma hdini. Ya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu contoh kepada kita agar kita senantiasa mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azani wa iyyakum ajmain. Yang ketiga ikhwah, tadabbur kepada ayat Allah, tadabbur kepada sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadabbur sudah barang tentu melewati apa yang disebut dengan tilawah. Ikhwah, masih banyak kita kaum muslim yang buta aksara tentang Al-Quran. Seharusnya ikhwah, kita tidak lagi dalam porsi tilawah, tetapi kita sudah dalam tadabbur. Tadabbur ini menghayati ayat Allah dan ayat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menghayati kitab Allah, kemudian menghayati sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita sampai kepada petunjuk. Tapi masya Allah ikhwah, saudara kita kaum muslimin masih banyak mereka yang tidak mempunyai kitab Quran. Masih banyak yang mereka tidak memiliki Quran ikhwah. Padahal ini kitab Allah. Mana bentuk kecintaannya kepada Allah? Mana yang ia katakan bahwa dia adalah cinta kepada Islam, bahwa kitabnya Quran? Sudahkah dibaca Qurannya ikhwah? Ikhwan fillah azan wa ikum ajmain. Orang kafir di sana ikhwah, ada orang kafir di belahan bumi di sana ikhwah, mereka mendengarkan Quran akan menjadi tenang. Mereka kumpulkan ustadz-ustadznya, disuruh untuk membaca Quran, mereka dengarkan Quran dengan harapan hatinya menjadi tenang. Bahkan ikhwah, salah satu
putri mantan Presiden Amerika Chelsea Clinton selalu membawa Quran kemana-mana. Selalu dia baca Qurannya. Meskipun petunjuk belum menghampirinya, ikhwah, minimal dia Masya Allah, dia jadikan Quran betul-betul sebagai petunjuk. Oleh karenanya mana kita kaum muslimin yang menjadikan Quran sebagai hudan, menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Maka sekali lagi ikhwan fillah azan wa ikum ajmain, bahwa jadikanlah Quran sebagai petunjuk sehingga kita betul-betul mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwan fillah azani wa ikum ajmain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwan fillah azani wa iyyakum ajmain. Kemudian selanjutnya ikhwah, untuk dapat menempuh petunjuk Allah, tidak lain kecuali kita harus ittiba'u salafil ummah. Kita harus ikut kepada pendahulu kita. Siapa pendahulu kita? Adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kepada mereka kita harus mengambil agama. Kepada mereka kita harus mengambil akidah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya menjelaskan fa'in amanu bimisli ma amantum bi faqad tadaw. Allah Subhanahu wa taala katakan kitabnya, kalau nanti mereka yang akan datang nanti mereka beriman seperti kalian beriman, maka mereka mendapat petunjuk. Parameter kebenaran, parameter seorang mendapat petunjuk apabila mereka ikut kepada para sahabat dan ikut kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi yang sudah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul qarni, sebaik-baiknya zamanku, khairul qurun qarni, summa yalunhum, kemudian yang mengikutinya, kemudian yang mengikutinya. 3 generasi ini ikhwah yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa tatkala dia beragama ikut kepada mereka, yakinlah mereka sampai kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ikhwan fillah azani wa iyyakum ajmain. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwah, yang terakhir adalah suhbatut thayyibah. Di dalam beragama ikhwah, suhbatut thayyibah dalam bahasa Indonesianya adalah kawan yang baik, rekanan yang baik. Bila kita ingin menjaga agama kita, ingin menjaga akidah kita, pastikan siapa kawan kita. Sebab tatkala kita berkawan dengan seorang ateis, lama-kelamaan kita jadi ateis. Minimal kita akan bela kesalahannya apabila dia melakukan kesalahan. Ikhwan fillah, apabila kita berkawan dengan seorang Mu'tazilah, maka yakin kita jadi Mu'tazili. Berkawan kita dengan orang Sufi akan menjadi Sufi, berkawan dengan orang Syiah akan jadi Syi'i. Maka pastikan ikhwah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ala dini khalilih, bahwa manusia itu tergantung agama manusia itu agama yang tergantung pada kawannya. Maka pastikan kawan kita betul-betul sama dengan apa yang kita pahami. Kalau kita memahami agama dengan benar, minimal kawan kita juga memahami agama. Ikhwan fillah azani wa iyyakum ajmain. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwan fillah, ketaatan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ketaatan kita kepada sunnah-sunnahnya ikhwah menjadikan kita supaya terus memenuhi, karena ini semua menjadi syarat iman, menjadi syarat keimanan cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwan fillah, satu ketika ya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik pada mimbar yang baru. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya mimbar. Yang pertama punya mimbar yang terbuat dari pohon kurma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 8 tahun Rasulullah dibuatkan mimbar oleh para sahabat mimbar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, terdengar tangisan yang berasal dari pohon kurma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, kemudian mengelus-elus pohon kurma tadi, mimbar tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bakat karena tasma' min zikir. Dia menangis karena dulu dia dengar zikir. Dia dengar zikir di atasnya, sekarang dia menangis. Ikhwana fillah azani wa iyyakum ajmain. Ini pohon kurma di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis karena tinggalkan Rasulnya. Menangis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan mimbar yang lain. Maka kata Hasan Basri, ya ma'syarul muslimin, khashabah tu'inu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaukan liliqaihi wa antum ahaqqu an tashtaqu ilaihi. Kata Imam Basri rahimahullah, ini pohon kurma menangis karena rindu untuk jumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya dan seharusnya kalian berhak untuk lebih rindu kepadanya ketimbang pohon kurma. Ikhwan fillah azan wa ikum ajmain. Ini bentuk kecintaan. Pohon kurma saja bisa rindu kepada Rasulullah, apalagi para sahabat. Maka ikhwan fillah, maka jadikanlah diri kita menjadi insan-insan yang betul-betul cinta kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la tufarriq jama'ana hadza illa bi dhanbin maghfur wa sa'im mashkur wa amalin salihin mabrur wa tijaratin lan tabur wa khairna ila jami'il umur ya azizu ya ghafur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la aiban illa satarta wa la dha'ifan illa qawaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah illa antana ala qada'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berangkat besok. Tiduran. Halo.